بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وحبيبة الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين وإلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبي أحمد خضير الرملي ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi', bab yang keempat, hukukul abna, hak-haknya anak. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang iman, wahai orang-orang yang beriman. Qu, jagalah anfusakum diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, nara dari neraka. Nah, jadi kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Ta'ala bagaimana cara kita berpikir, kita bertindak, bagaimana caranya agar diri kita, keluarga kita, ya termasuk anak kita ini, itu terhindar dari api neraka. Nah, sama seperti misalkan ketika kita malam hari rumah kita, naudzubillah, kebakaran, kita kan pasti langsung otomatis bertindak bagaimana supaya cara keluarga kita yang ada di rumah, ya, anak kita, istri kita, supaya selamat, supaya tidak terkena kebakaran, tidak menjadi korban dari rumah yang kebakaran. Kita pasti langsung hubung, panik. Nah, begitu juga harusnya kita berpikir bagaimana caranya nanti di akhirat anak-anak kita ini, keluarga kita ini selamat dari yang namanya api neraka. Nah, harusnya berpikir nemen itu, lebih nemen daripada ketika rumah kita kebakaran. Kenapa? Karena kalau orang sampai masuk ke neraka ini tidak tergambarkan bagaimana ngerinya. Nah, makanya kita berpikir, apalagi nanti anak ini bisa jadi nuntut, ya, nuntut orang tuanya. Kalau sampai anaknya nanti masuk neraka dan penyebab dia masuk neraka itu adalah diantaranya adalah karena orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang baik, itu bisa demo anaknya. Ya. Rabbana aynal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfadin. Ya Allah, tunjukkan dua orang yang telah menyesatkanku tersebut, baik itu dari kalangan jin dan manusia. Jadi ini berlaku kepada manusia, yaitu orang tua juga bisa, ya, karena mereka telah menyesatkanku.
naj'aluhuma tahta aqdamina, supaya mereka ini yang telah menyesatkanku ini saya letakkan di bawah telapak kakiku. Jadi saya letakkan di bawah telapak kakiku. Jadi anaknya maka orang tuanya atau yang menyesatkannya diinjak-injak terlebih dahulu. Liyaguna minal asfadin, supaya mereka yang menyesatkanku ini menjadi orang-orang yang terhina, orang-orang yang hina. Nah, jadi kita berpikir piye yo supaya anak saya ini tidak masuk neraka. Nah, kebanyakan di kita ini dia berpikir bagaimana anak saya cuma sukses di dunia tok. Kan kebanyakan kayak gitu kan. Nah, dia disekolahkan tinggi-tinggi dan sebagainya supaya dapat kerjaan baik. Ya nggak salah, cuma kurang lengkap. Harusnya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya. Jadi dipikirkan anaknya. Wa qala aidan, Allah Ta'ala juga berfirman, wal walidatu yurdi'na auladuhunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Wal walidat, dan ibu-ibu, yurdi'na, menyusui, auladahunna, anak-anak mereka, haulaini kamilaini, 2 tahun secara sempurna. Itu haknya anak. Ya, air susu ibu itu haknya anak. Liman arada ayyutimma radha'ah, bagi ibu-ibu arada ayyutimma radha'ah, yang ingin sempurna menyusui anaknya. Jadi seorang ibu ketika punya anak, punya bayi, dia hendaknya berpikir ya, dan bertindak bagaimana supaya dia bisa menyusui anaknya 2 tahun secara sempurna. Lu gak keluar, ya piye carane? Katanya makan apa? Sayur bayi menapa? Nah, stres, gak keluar air susunya. Ya suaminya yang mijet supaya bahagia. Nah, nanti kalau bahagia katanya deres air susunya. Bagaimana cara membahagiakan? Ya ajak ke tuku emas, ya ke Manukan nih wakeh, tinggal di kanan atau di kiri, belikan cincin, bahagia. Jadi bagi yang ingin sempurna menyusui anaknya, nah niku haknya anak. Wa qala aidan, Allah Ta'ala juga berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Di ayat lain, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, wala taqtulu, dan janganlah kamu membunuh, ojo mateni, auladakum, anak-anak kalian, min imlaq, karena kemiskinan. Ya, di ayat lain khasyata imlaq, ojo wedi miskin. Nahnu narzuqukum, katanya Allah nih, sing ngei rezeki awakmu iku aku, wa iyyahum, dan yang memberikan rezeki kepada mereka itu aku. Nah, ini kan banyak orang dia berpikir punya anak 1 saja, punya anak 2 saja. Kenapa? Khawatir ya nanti tidak mampu ngasih makan, untuk miskin dan sebagainya. Nah, kalau motivasinya itu salah, nggak boleh. Ya, motivasinya dilihat dulu. Jadi gini ya, karena ada orang tanya hukum KB bagaimana, dilihat dengan 2 hal. Pertama motivasi ini, tujuannya apa kok melo KB. Yang kedua caranya. Kalau motivasinya adalah saya nggak mau punya anak, kenapa? Karena saya takut miskin, ya, gajiku cuma 1 juta, gak boleh. Ayatnya jelas. Nah, ojo pateni anakmu gara-gara wedi miskin. Yang ngasih rezeki itu bukan kamu, tapi aku, kata Allah. Siapa tahu doa anak lahir itu kan rezekinya sudah dijamin, dia sudah punya jatah rezeki. Jangan-jangan punya anak 1, ya tiba-tiba sampai langsung diangkat menjadi CEO, ya, kayak film drama Cina ini, ya, langsung diangkat jadi manajer. Siapa tahu kan?
Nah, dia memikirkannya hanya pada saat itu aja. Jadi kalau motivasinya takut miskin, tidak boleh. Tapi kalau motivasinya misalkan jarak anak terlalu dekat, nanti saya memberi pendidikannya ke anak ini nanti makin semrawut, maka saya tunda dulu untuk manajemen pendidikan. Tunda dulu untuk manajemen pendidikan, nggak apa-apa motivasinya. Kalau motivasinya misalkan juga karena faktor medis, ini kalau punya anak lagi, ya katanya dokter ini bermasalah, nanti ibunya menjadi sakit, dan itu nggak masalah nggak punya anak. Jadi pertama dilihat motivasinya. Zaman sekarang nih gue enten kok Pak, child free. Ya, sampean pernah dengar nggak nih? Banyak sekarang anak-anak muda sekarang. Ya kalau di luar negeri itu sama, di Jepang, di mana itu banyak lah. Nikah tidak mau punya anak karena mereka nggak mau repot, nggak boleh kayak gitu. Sekarang ada di Indonesia sudah mulai ada. Jadi nikah sudah komitmen nggak mau punya anak. Nah, tambah nyumpeki katanya. Nah yang kayak gitu dihindari. Wong Rasulullah niku berbangga kok. Katanya Rasulullah kok, nikahilah perempuan yang subur karena nanti di akhirat ya, saya ini ingin membanggakan di antara nabi-nabi lain dengan banyaknya umat. Nabi Muhammad itu seneng kalau umatnya banyak. Nah kalau zaman sekarang kan orang rata-rata punya anak 1, 2 gitu kan. Coba kalau zaman dahulu 10, 11 anaknya wakeh. Jadi nggak boleh. Kemudian yang kedua apa? Caranya bagaimana? Nah, cara KB kan macam-macam gitu. Kalau cara yang original yang pada zaman Nabi dibolehkan itu namanya azl. Nah, boleh itu. Ya, apa azl itu? Maaf ya. Jadi kalau ketika mau klimaks itu langsung dicabut. Itu zaman Nabi dilakukan, menahan, jadi ditahan. Tapi kalau caranya adalah dengan cara dikasih sesuatu yang sifatnya langsung membunuh zigot dalam biologi nih, okay? Jadi maaf ketika keluar langsung spermanya itu mati. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau menahan, nah itu tidak masalah. Contoh yang tidak boleh lagi apa? Misalkan saya nggak tahu istilahnya ya. Pokoknya yang di laki atau di perempuan ada yang diputus, dioperasi diputus. Nah itu tidak boleh. Jadi motivasinya apa? Dan yang kedua caranya bagaimana. Nah, tapi kalau motivasinya adalah takut, miskin, takut saya tidak memberi makan. Nah, ini dengan tegas Allah mengingatkan yang ngasih rezeki itu saya. Jadi sampean itu sudah ada jatah rezekinya. Istrinya sampean itu Allah sudah ngasih jatah rezeki. Anak-anak juga setiap yang lahir ada jatah rezekinya. Jangankan manusia, cacing itu loh sama Allah diurus rezekinya. Ya, kuman, walang, iwak, ikan itu loh, ya Allah yang ngasih rezekinya. Nah, jadi jangan khawatir dengan itu. Tapi justru itu menjadikan motivasi. Bagaimana caranya supaya saya bisa lancar memberi nafkah ke anak-anak. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والمطمئنة والسلامة والمغفرة علينا جميعا يا الله وعلى جميع عائلتنا وأسرتنا وعلى مؤسستنا المعاونة وأمرها بجد كثيرا من التلامذة والتلميذات واجعلهم ولدنا من أهل العلم وللخير وأهل التقى للاستقامة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin